Oke, selamat siang rekan-rekan sekalian. Saat ini kita akan membuat tutorial mengenai mengentri subkegiatan di RKPD 2022. Yang berbeda dari RKPD 2021 dengan RKPD 2022 adalah untuk RKPD 2022 ada tambahan beberapa fitur-fitur baru yang berbeda, dan juga di RKPD 2022 untuk prioritas pembangunan provinsi dan kabupaten sudah ada, jadi harus di entry. Oke, kita pilih sistem informasi pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah lagi. Nah, dia ini udah mau minta NIP dengan password. Jadi untuk mengentri subkegiatan itu dimulai pada level eselon 3 kepala bidang, yang dimana dia akan membuat sub-sub kegiatan. Jadi kalau untuk di kecamatan itu adalah pada login Pak Camat dan Bu Camat, Dan untuk kalau PKM Puskesmas itu pada level kepala Puskesmas. Nanti jika kita menggunakan rincian, itu akan di-entry oleh staf atau eselon 4. Salah satu tugas dari eselon 3 atau kepala bidang, selain mengentry subkegiatan, nanti dia juga akan menentukan operator SAPA atau eselon 4 SAPA yang akan mengentry rinciannya. Oke, tapi untuk sementara karena RKPD 2022 kita ini masih belum ada standar harga yang diupload, jadi masih tanpa menggunakan rincian. Oke, kita akan login sebagai eselon 3. Berhasil sukses. Kita akan pilih tahun 2022. Ada pilihan yang berbeda dibandingkan 2021. Ada pilihan Renstra dan RKPD. Di RKPD 2021 atau SIPD tahun 2021, pilihan Renstra ini ada langsung di dalam pilihan tahun, tapi pada yang versi 2022 dipisah, ada Renstra, ada RKPD. Jadi untuk teman-teman yang belum mengupload Renstra-nya ke dalam sistem, nanti akan memilih ini Renstra untuk diupload, tapi ini akan dibuat tutorial terpisahnya. Saat ini kita akan fokus pada RKPD. Pilih RKPD. Nah, ini juga fitur yang berbeda daripada tahun 2022. Di tahun 2021, Ini tahun 2022 udah ada tahapan-tahapan. Cuma ini memang masih belum berfungsi menurut sumber kami dari Kemendagri. Tapi intinya di sini nanti akan ada tahapan-tahapan yang dimana ada dokumen yang harus kita upload di setiap tahapan ini. Seperti kita tahu kalau ada musrembang, ada berita acaranya, itu harus diupload. Disinilah dia nanti akan diupload. Tapi untuk sementara fitur ini masih belum berfungsi. Oke, kita pilih ini. Nah, perbedaan selanjutnya dibandingkan sistem tahun 2021, di sini mestinya tertulis sub kegiatan, sub atau kegiatan. Kalau di tahun 2022 dia adalah renja. Kita klik di sini. Nah, ini kegiatan atau sub kegiatan belanja untuk Bapeda. Kita bisa lihat bahwa batasan pagu indikatif adalah ini, di mana pagu validasi masih 0 dan rincian masih 0. Karena kita mengentri tanpa menggunakan rincian, tentunya rincian ini tidak akan muncul nanti, hanya ada pagu validasi. Kita tekan plus untuk menambah kegiatan, pilih subunit. Nah, ini yang berbeda dari tahun 2021. Waktu tahun 2021, prioritas pembangunan provinsi ini masih kosong. Saat ini, karena provinsi sudah menggunakan SIPD, sudah ada isinya.
Nah, di simulasi ini kita akan saya akan mengentri sub kegiatan forum konsultasi publik. Nah, untuk forum konsultasi publik ini pada prioritas pembangunan provinsi dia akan memperkuat stabilitas, stabilitas dan transformasi pelayanan publik. Tetapi ada baiknya dibikin mapping nanti berdasarkan ini pembangunan provinsi ini, bahwa dari OPD setiap sub kegiatan mana yang mendukung prioritas pembangunan provinsi yang mana dipilih nanti. Dan nanti kalau bisa disampaikan ke kami di Bapeda. Nah, untuk prioritas pembangunan kabupaten sebelumnya juga belum terisi. Saat ini sudah terisi. Jadi, prioritas pembangunan kabupaten yang akan ditunjang oleh sub kegiatan forum konsultasi publik adalah pembangunan sumber daya manusia. Ini kita pilih sub kegiatannya seperti biasa. Kita pilih sub kegiatan koordinasi pelaksanaan forum SKPD atau lintasi SKPD. Ini ya. Label tag kegiatan. Label tag kegiatan ini pada dasarnya kita bisa menambah tag. Tag kegiatan ini saya juga masih belum mengerti karena ini cuma main di add saja. Tapi fitur ini juga masih belum aktif. Dan fitur yang selanjutnya yang amat penting adalah sumber dana. Sumber dana ini seperti rekan-rekan sekalian tahu bahwa sudah ada surat edaran yang berisi sumber dana setiap OPD. Nah, sumber dana ini harus diisi, bukan hanya sumber dananya. Pada saat ini saya akan menggunakan sumber dana DAO, dana alokasi umum transfer. Kemudian besarannya, pagu dana ini harus diisi. Menurut penjelasan dari Kemendagri, pagu dana ini nanti akan mengikat besaran sub kegiatan yang bisa diisi. Tapi ini jangan dikasih 0, jangan ditetapkan 0. Jadi ini harus diisi angkanya. Di dalam edaran sumber dana, batasan pagu untuk sumber dana DAO di Bapeda untuk sub kegiatan ini, jadi harus dibagi-bagi lagi ya rekan-rekan untuk koordinasi. Contoh ini sub kegiatan ini berapa sumber dananya apa saja. Kalau di sini pada mapping kami koordinasi pelaksanaan forum SKPD lintas SKPD ini ada 2 sumber dana yang digunakan. Ada DAO sebesar 100 juta dengan sumber dana PAD. Pendapatan asli daerah sebesar 50 juta. Jadi ini untuk 2 sumber dana. Jadi ini bisa berapa sumber dana dalam satu sub kegiatan. Lokasi pelaksanaan ini mandatori Kepulauan Talaut, kabupaten, kecamatan dan kelurahan plus lagi sama akan muncul, di mana ini tentunya saya pilih ada di Kecamatan Melongwane karena forum konsultasi publik ini akan dilaksanakan di kantor kami di Bapeda. Waktu pelaksanaannya sesuai schedule kami, dia ada di bulan Maret dan akan berlangsung sampai bulan April. Nah, anggaran subkegiatan. Anggaran subkegiatan ini boleh sama dengan pagu dana atau lebih. Jadi ini kan ada 2 sumber dana, ada DAO sebesar 100 dan PAD 50. Jadi tentunya dia 150. Nah, anggaran N+1 subkegiatan ini maksudnya untuk forecasting ke depan. Ada baiknya ini diisi saja sesuai dengan anggaran subkegiatan. Atau jika dikosongkan, maka sistem akan menghitung secara sendiri nanti dia forecast +1 gitu. Yang paling penting harus diisi adalah indikator keluaran subkegiatan. Nah, untuk satu subkegiatan ini bisa ada beberapa indikator.
Jadi indikatornya bisa ditambah lebih dari satu. Untuk ini, kegiatan koordinasi pelaksanaan forum SKPD lintas SKPD, maka tolak ukurnya adalah tersedianya, terlaksananya. Forum konsultasi SKPD targetnya adalah satu kegiatan. Akan tetapi untuk indikator ini bisa lebih dari satu. Jadi kalau ingin menambah beberapa indikator bisa dengan tanda plus ini. Contohnya ini terlaksananya forum SKPD. Kedua, tingkat reformasi birokrasi di Pemkab Talaut meningkat. Ini hanya contoh rekan-rekan. Jadi indikator ini tetap jangan lupa diisi. Kalau tidak diisi nanti dia akan kosong. Ini kita targetkan 10, satuannya persen. Nah, tinggal kita simpan. Maka kegiatan sudah akan muncul. Kalau mungkin ini masih processing, harap bersabar. Ini dia, sudah ada forum. Nah, ini program perencanaan pengendalian evaluasi pembangunan daerah, penyusunan perencanaan pendanaan, koordinasi pelaksanaan forum SKPD lintas SKPD. Jadi ini kalau digunakan rincian, nanti di sini akan muncul untuk set operator. Ini dari eselon 3, jadi karena dia kepala bidang, ada baiknya operator yang mengentry dibatasi 2 orang. Seorang kepala seksi dan 1 orang staf. Itu ada baiknya. Untuk program ini ada baiknya semua Kasubag perencanaan itu membagi program-program dari satu badan atau dinas, itu dibagi bidang-bidang yang akan melaksanakan program. Jadi jika dimungkinkan tidak ada overlapping program antar bidang, sehingga jika tidak ada overlapping program antar bidang, maka sub kegiatan dari setiap bidang itu berbeda. Ini akan memudahkan kita untuk melakukan evaluasi. Nah, ini karena kita belum menggunakan rincian, maka Fagum validasinya ini sudah langsung terisi sebesar 150. Jika kita lihat di sini, maka Fagum validasi dari Bapeda sudah terisi 150 juta untuk RKPD 2021 dengan batasan pagunya 8 miliar 395. Cuma harap diingat, ada baiknya di entry dulu mulai dari gaji, tunjangan, dan TTP. Gaji dan tunjangan serta TTP itu jangan dibikin gelondongan alias dikalikan 1 untuk 1 tahun. Ada baiknya dibagi 14 bulan. Dan kalau mungkin diterima rekan-rekan itu belum ada rinciannya, nanti akan dirincikan berapa gaji pokok, berapa tunjangan jabatan, berapa tunjangan keluarga, JKK, JKM, dan sebagainya, agar supaya RKPD kita lebih baik. Sekian dulu, mudah-mudahan membantu. Terima kasih dan selamat bekerja.